Oke, pertemuan kali ini kita akan ngebahas yang materi paket 2 uji kom ya, tapi kita fokus ke bagian routernya dulu. Jadi untuk di soal topologinya itu seperti ini. Dari akses internet ke sebuah switch, terus ada PC 1 dan ada PC 2, terus kemudian ada server Proxmox, dan yang terakhir itu ada router. Nah, kita akan konfigurasi router yang di dekat Proxmox-nya. Ini merupakan INT client internal karena kita pakai paket 2, ada dua client yaitu INT client sama EXT client. Tapi berhubung kita hanya menggunakan dua PC untuk INT ataupun EXT client, kita gantian. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu. Pertama masuk ke Winbox. Langkah yang utama banget ketika kalian masuk ke Winbox, yaitu yang pertama banget ialah reset dulu. Reset configuration, no default, reset. Kenapa no default? Karena nanti settingan bawaan dari mikrotiknya itu akan ditiadakan alias dihapuskan semuanya. Terus selanjutnya yaitu pastikan kabel internet jangan dulu terhubung. Kenapa? Karena kita nggak mau kan router yang akan kita setting tiba-tiba disetting sama orang lain. Ingat, di dalam satu lab itu terkadang ada beberapa orang yang sedang mengkonfigurasi. Jadi alangkah lebih baiknya kita hubungkan dulu ke PC Windows ataupun klien. Untuk Ethernet yang lainnya kita kosongkan terlebih dahulu. Supaya kitanya pun gampang mengkonfigurasi. Oke, wait ya, tungguin. Dia masih belum connect. Masih ribut ya. Nah, ini udah masuk lagi. Poin yang perlu kalian ingat ialah kalian harus baca dulu soalnya baik-baik, jangan sampai salah. Yang jelas untuk pengalamatan IP, virtual machine web server itu pakainya 192.168, terus database server itu 192.168. Nah, untuk ISP-nya itu 172, tapi kita kembalikan lagi ke labnya masing-masing ya. Kalau kita lab khusus RPS yang sebelah sini itu pakainya 11, berarti 192.168, 11 titik sekian. Nah, untuk IP Proxmox sesuaikan. Nah, yang XX ini sesuaikan dengan nomor absen peserta. Terus selanjutnya IP firewall. Jadi ketika EXT client ini mau ngakses, kita cuma menginputkan alamat IP yang Ether 1 doang nih dengan port 9090. Nanti akan redirect ataupun dialihkan ke alamat IP web servernya. Oke, kita langsung aja. Cara mengkonfignya itu yang pertama yang jelas identity jangan lupa diganti terlebih dahulu dengan nama masing-masing. Ini contoh saja ya. Oke, identity sudah diganti. Supaya lebih yakin lagi, kita koneksikan akses internet ke Ether 1 dan nanti Ether 3-nya itu buat Proxmox. Kita koneksikan ke Ether 1. Kita cek alamat IP-nya betul enggak, 192.168.11 ya. Nah, misalkan ternyata nggak dapat alamat IP nih, kita cek pengkabelannya terlebih dahulu. Barangkali ada yang salah ataupun ada yang terputus kabelnya. Nah, udah bound ya. Ternyata benar alamat IP-nya itu 11 titik sekian. Kita hapus aja, soalnya kita akan nyetingnya itu secara statik. Jadi IP addresses. Jadi DHCP klien yang tadi itu cuma buat ngecek doang. 192.168.11.
Anggap aja nomor absen kita itu 20, meter 1. Jangan lupa dikasih slash 24. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, kalau saya absensi nomor 1 gimana? Gampangnya gini aja. Untuk kita bisa ganti ataupun kita tambahkan dengan alamat IP 100, jadi 120. Apply, oke. Nah, untuk mempermudah kita ya, padahal di sana ada ya anak-anak tetap baik gitu. Untuk mempermudah kita dalam mengkonfigurasi, tambahin komen ataupun nama dari PC-nya masing dari device yang terhubungnya masing-masing. PC Windows, anggap aja PC Windows. Terus kemudian ini untuk Proxmox. Untuk ext-nya sih sebetulnya tinggal konekin aja ke kabel internet yang lainnya. Tapi berhubung kita komputernya cuma ada 2 biji ya, untuk pengujian yang ext ini tinggal konekin aja dari komputer yang awalnya connect ke router, nanti kita akan hubungkan dari komputer langsung ke alur internet ataupun jalur internet, nanti kita akses ke sini. Sebetulnya sama aja sih, mau PC-nya 2 ataupun 3, yang penting ada PC Windows sama server. Nah, setelah sudah selesai, kita setting lagi ke alamat IP address-nya. Kita sesuaikan dengan apa yang diminta dari soal. Di soal dia mintanya untuk Proxmox itu 192.168, berarti 192.168 titik, anggap aja kita nomor absennya 20.1/29. Masukkan ke Ethernet ataupun interface yang Proxmox, dan kita tambahkan untuk yang interface PC Windows. PC Windows-nya ialah 192.168.100.1. 192.168.100.1/24. Masukkan ke PC Windows, apply, oke. Nah, kalau udah selesai semua, dan jangan lupa ya, kita new terminal. Misalkan ada kesalahan ketika ngeping, ada baca no root to host, itu tandanya kita itu masih belum nyeting routing statik untuk ke jalur internet. Kenapa jalur internet? Karena kita tadi ngepingnya itu ke 8.8.8. 8.8.8 itu merupakan alamat IP dari Google. Nanti kalau udah di routing, dia akan muncul sendiri, tampilannya udah TTL. Dan jangan lupa, berhubung kita ini mau nyeting internet ke kliennya juga, kita tambahkan DNS server pakai alamat IP Google, mau 1 ataupun 2 nggak masalah. Terus kemudian berhubung dia minta DHCP server, kita tambahin aja untuk PC Windows yang internal client. Next, next, oke, next. Jangan lupa kita cek dulu soalnya. Di sini ya INT client itu di HCP, jadi setelah kita ya. Next, next, next. Oke, di HCP setup lagi. Kemudian kita setting Proxmox. Kenapa di setting? Sebetulnya nggak di setting juga nggak masalah untuk DHCP-nya, tapi untuk mempermudah kita melihat alamat IP di Proxmox-nya. Next, next. Oke, kalau terjadi kayak gini nggak usah panik ya, itu tandanya si routernya itu baru terputus, nanti juga bisa dikonekin lagi. Kenapa terputus? Karena dia baru dapat alamat IP. Kita bisa mengkoneksikannya pakai alamat IP ataupun pakai MAC address ya. Jadi contoh Proxmox, next, next, next. Nah, di bagian sini kita setting 20 titik sekian sampai 20.6. Kenapa di setting? Karena untuk web server yang di bagian awal ya,
Dia mintanya itu alamat IP-nya xx.2 dan xx.3 untuk database-nya. Berarti kita alokasikan dua alamat IP tersebut jangan dipakai. Nah, setelah angka 3 kita pakai yang angka 4 aja sampai 6. Nanti kita cek di bagian Proxmox-nya. Kenapa warna merah? Karena server Proxmox-nya ini masih belum dikoneksikan dengan si router. Ciri-cirinya di bagian interface di sini masih kosong, belum ada airnya. Nanti ketika kita koneksikan pasti langsung dapat alamat IP dari mulai 4 sampai 6. Nanti tinggal dicek aja di IPA. Nah, di bagian NAT, berhubung kita juga perlu buat akses internet untuk si klien-klien yang di bawah router kita, di actionnya jangan lupa masquerade. Setelah di masquerade action, oke, kita tambahkan lagi settingannya, yaitu untuk settingan di bagian firewall agar LMS-nya itu ketika si PC eksternal mengakses, jadi nggak usah pakai alamat IP si PC yang ada di Proxmox ini ataupun yang 20.2 ataupun 20.3, tapi pakai alamat IP si Ether 1 ataupun alamat IP router yang ada di Ether 1 dengan port 9090. Nanti kita chainnya itu kita ubah jadi DST-NAT dan alamat IP-nya pun kita sesuaikan 192.168.14 titik sekian. Sekiannya itu berapa? Kita liatin lagi di alamat IP address di bagian sini. Kalau di sini terteranya 120, berarti kita masukkan 120. Kenapa 120? Barangkali kalian dapat absen nomor 1 kan nggak mungkin. Kenapa? Karena bakal dipakai sama si router. Jadi 11 jadi 1 tuh nggak bakalan bisa dipakai lagi. Kecuali kalau ditambahin 1, contohnya 1 tambah 1 jadi 2. Yang 2-nya tambah 1 lagi jadi 3 dan seterusnya. Oke, anggap aja kayak gini ya. Untuk mempermudah kalian dalam menghitung, barangkali banget nih ada yang nggak bisa ngitung 1 tambah 1. Destination portnya sesuaikan 9090, di bagian actionnya itu diganti DST juga, kita alihkan kemana? Ke alamat IP si web server. Berhubung nanti kita akan setting web servernya itu 192.168.20.2, berarti kita sesuaikan 168.20.2. Untuk portnya itu kita pakai port 80. Kenapa port 80? Karena untuk di browser itu pasti pakai portnya itu defaultnya port 80. Jadi kinerjanya gimana? Ketika ada yang ngakses 192.168.11.120.29090, dia akan dialihkan ke alamat IP 192.168.20.2.280. Oke. Untuk settingan router sampai sini aja. Nanti kalian bisa cek WinR di bagian NCPA CPL, dicek alamat IP-nya udah dapat atau belum untuk PC Windows. Nah, misalkan mana ya, sebentar dulu. Oh, ini di bagian bawah ternyata. Misalkan udah dapat, contohnya kayak gini 192.168.100.254, kita bisa WinR lagi ke CMD ping 8.8.8. Nah, setelah selesai nanti kita koneksikan. Kita ambil dulu kita koneksikan antara router dengan si Proxmox servernya. Router ke Proxmox server dengan Ether 3. Nah, setelah selesai dikoneksikan, baru kita nyalakan baru kita nyalakan PC server Proxmox-nya. Kenapa baru nyalain?
supaya kita nggak usah nge-restart sebuah fitur networking lagi ataupun ngeribut barangkali kelamaan ya. Kenapa kayak gitu? Karena terkadang Linux itu ketika mau mendapatkan alamat IP harus di refresh dulu ataupun dinyelamatiin dulu si fitur networkingnya. Nah, kalau udah selesai sampai sini dan ketika kita lihat di bagian DHCP server, ini masih mati ya Proxmox. Nah, sekarang udah mulai nyala di bagian lists. Nanti kalian cek di bagian DHCP yang alamat IP address-nya itu 192.168.20. Kalau ternyata udah ada 20.6, itu tandanya si Proxmox itu alamat IP-nya 192.168.20 sekian. Sebetulnya kita juga bisa ngecek di bagian DHCP server ataupun kita juga bisa ngecek di komputer Proxmox-nya dengan perintah IP A untuk melihat alamat IP-nya. Jadi untuk memastikan cek aja di IP A ya. Terus kemudian masukkan alamat IP yang sesuai. Contoh kalau misalkan udah ada titik 2 garis miring 2 kali 192.168.20.6.2 untuk port Proxmox itu 8006. Siap, baterainya mau habis. Nah, misalkan ada kayak gini, berarti apa yang error? Kita harus cek di bagian settingan DHCP server ataupun routingnya. Udah bisa di ping atau belum? Atau kita bisa cek aja di CMD. Kita cek di bagian address udah bener atau belum. Terus kemudian IP DHCP server, isi Proxmox, oke. Misalkan DHCP servernya belum dapat, kita reboot lagi Proxmox-nya sampai beneran dapat alamat IP-nya kembali. Kalau udah nanti kita cek di bagian sini listnya udah ada atau belum, nanti kita koneksikan lagi. Kita ping lagi 192, tadi baru di reboot ya, 168.20.6.
bisa. Oh ya, untuk Proxmox jangan lupa ya, dia pakainya defaultnya itu HTTPS. Kita cek lagi dari PC-nya bisa connect atau enggak. Kalau tetap enggak, kita cek ini di bagian WiFi. Nah, kenapa tadi tiba-tiba merah terus hitam lagi, itu sebetulnya lagi di restart. Kita cek lagi. Oh ya. Di sini bisa ratas lagi. Oke, udah bisa. Tadi kita setting statik dulu ya. Jadi baru mau terus akses 192.168.20. Bateraimu habis. Di depan sih. Iya. 90 sorry bukan 90. Itu Proxmox 8006. Belum di HTTPS. Pengumuman apa lagi tuh? 192.168.20.6.2. Sorry, malah 80.000. Oh udah deh. Nah ini ya nanti kalau udah selesai, jadi intinya ketika kita nggak bisa nge-DHCP-in ya, berhubung tadi mungkin dari Linux-nya juga, jadi kita setting manual ataupun statik, bisa main aja alamat IP-nya kayak yang didapat dari DHCP, yaitu 192.168.20.6. Nanti kalau udah dapat nih kayak gini contohnya, jadi tergantung dari thank you. Save root, masuk, terus passwordnya kita masukkan. Nah kalau udah seperti ini, itu tandanya kita udah nyeting yang bagian router ataupun konfigurasi routernya. Nanti setelah selesai sampai sini, nanti kita tinggal bikin virtual machine sebanyak 2 biji, yaitu virtual machine untuk database dan untuk web browser. Untuk web server. Nah,
untuk tutorial kali ini kita cukupkan. Terima kasih.